isinya IG-nya tuh jalan-jalan terus, makan-makan, olahraga dan sebagainya. Kita perlu curiga nih terlalu gampang atau bagaimana? 저는 인도네시아 공군 소령 시스완토여입니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 해군 소령 나나입니다. 개인 생각적으로 생활과 말할 때 여러분 안녕하십니까? 저는 인도네시아에서 온 육군 소령 롤입니다. 성공을 하기 위해 노력하고 열심히 하고. 안녕하세요 여러분, 인도네시아 해병 소령 파이sal입니다. 저는 한국에서 배웠을 때 여러 가지 satu kata tentang Korea hanya satu. Korea. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan kita berdua, aku Grace dan Edward Sitorus. Gimana? Papua Channel. Masih di segmen target operasi. Obrolan paling menginspirasi. Nah, ini kita bakal mengundang siapa operasi kita kali ini? Bukan siapa, tapi siapa-siapa. Karena lebih dari satu orang ya. Kita akan undang banyak nih ya. Ada 4 orang teman-teman Papa nih yang baru pulang tugas belajar di luar negeri ya. Udah, kita langsung undang aja lah sekarang lah. Ya, langsung undang aja supaya kita tahu kenapa nih mereka masuk target operasi. Kira-kira apa yang membuat mereka pantas untuk masuk target operasi. Nanti kita akan ikuti bersama setelah ini. Oke, terima kasih. Kita ikuti. Oke, Grace, kita sekarang sudah bersama dengan orang-orang hebat nih yang ada di layar ini. Ada 4 orang perwira berprestasi ya, yang sudah membawa harum nama Indonesia di negara orang lain ya. Seperti apa prestasi mereka dan siapa mereka, mungkin nanti kakak bisa pandu untuk mungkin mulai dari perkenalan, mungkin tanya-tanya bagaimana pengalaman selama mereka melakukan kegiatan di luar negeri dan kira-kira apa nanti yang bisa mereka sampaikan untuk adik-adik, untuk teman-teman ya, semua yang akan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Silakan Grace. Halo, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Kakak belajar di mana bahasa Korea itu, Kak? Belajar di drama Korea lah. Iya. Halo om-om semuanya, om-om ya, abang-abang ya. Abang Halo, aja. Abang apa om maunya? Mau dipanggil abang atau om? abang aja lah biar akrab aja. Oke. Ini abang-abang semuanya masih pada di karantina ya? Ya, Betul. Jadi rencananya kapan nih untuk keluar dari karantina? Karantina 10 hari kita melaksanakan karantina. Kemarin kami masuk hari Kamis, insya Allah hari Minggu akan keluar. Oh, ya. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak tentang prestasi apa nih yang sudah dicapai di negara drama Korea. Nah, sebelum kita kenalan dulu sama abang-abang semuanya nih. Coba dimulai dari yang tertua. Nah, yang tertua aku udah tahu. Yang rambutnya nggak ada ya? Bajunya beda sendiri. Yang bajunya beda sendiri. Oh, kok tahu langsung? Kirain tertuanya dilihat dari rambut, kok dia dari baju sih? Bajunya beda sendiri, menandakan senioritas. Oh ya, dari yang bajunya beda sendiri, berarti itu lebih senior ya. Komandannya itu komandan. Ya, silakan Faisal. Siap, izin memperkenalkan diri, kami Mayor Marinir Faisal Imam Muharram, AAL Angkatan 49 tahun 2003. Kemudian kami sudah berkeluarga dengan 2 orang anak, satu anak pertama putri umur 11 tahun, kemudian anak kedua putra umur 6 tahun. Kebetulan kami alhamdulillah dipercaya dengan rekan-rekan yang lain juga, mungkin kemarin baru selesai melaksanakan pendidikan di Korea Selatan
masing-masing. Kami kebetulan ikut di Hegun di Hakyo, kemudian bersama dengan Mayor Nana Suryana dari Koplo. Demikian, Majin Bapak, terima kasih. Wah, mantap. Jadi keluarga ikut ke Korea ya? Siap, alhamdulillah bisa ikut Majin. Cuma memang prosesnya untuk yang kita tidak bersamaan datangnya. Kebetulan kami datang sekitar awal bulan Februari tahun 2020. Saat itu Corona baru agak mulai naik Majin. Baru mulai, sehingga kebetulan juga yang untuk dari Indonesia keluarga tidak bisa bersamaan, sehingga datangnya bergiliran. Ya untuk yang kita kebetulan yang pertama kali sudah siap, Mayor Ronald, kemudian disusul Mayor Nana, kami terakhir Mayor Siswantoro. Sehingga di tahun 2020 sendiri kami sudah bisa berkumpul semua dengan keluarga di sana mungkin saat itu, jika udah tidak ada pecah konsentrasi lah hitungan, kita ada di satu titik semua bisa sama-sama, anak-anak juga bisa main sama-sama, kita pun bisa beberapa kali mengadakan kegiatan keluar, termasuk kita pernah melaksanakan HUT 17 Agustus sama-sama lomba anak-anak di sana juga, sambil mengundang anak-anak kecil dari negara lain. Lumayan meriah lah saat itu karena sudah kumpul. Ya. Jadi Korea rasa Indonesia ya, karena keluarga merapat ke sana. Ya. Mungkin kayaknya kalau anak-anak penguasanya Indonesia lumayan banyak itu Majin, karena kita lumayan banyak, sehingga yang lain nimbrung ikut lomba tarik tambang sama-sama dengan kita, ngerasakan kemeriahan 17 anak-anak saat itu. Kebetulan sih. Luar biasa. Oke, makasih ya. Lanjut Kak. Tapi, oh ya, berarti anak-anak juga ikut sekolah di sana ya? Ikut sekolah Mbak, alhamdulillah. Ya. Bisa ngikutin tuh anak-anak sekolah di sana? Mungkin persis pastinya kami juga nggak tahu, karena memang kan sama lah, mereka juga belum ada dasar sama sekali. Tapi semakin kesini, mungkin karena anak-anak ya lebih cepat nangkep, akhirnya kalau kita jalan keluar malah lebih cepat mereka kalau ngomong itu. Ketimbang kita, kalau ketemu anak kamu dibilang, Papa kalau ngomong nggak usah dipikir, langsung ngomong aja, jadi cepet gitu. Ngomong mikir, bilangnya gitu. Kayak aku ngomongnya langsung aja, kata yang laki itu. Iya, bisa buat bantu ngerjain tugas dong anaknya. Bantu ibunya Majin kalau belanja di PX gitu Majin, atau ke pasar gitu. Iya. Oke, lanjut Kak. Lanjutnya, siapa nih? Siapa nih yang lebih senior? Nah, angkat tangan aja deh yang lebih senior selanjutnya. Ada nggak mau merasa tua? Wah, ngaku juga udah tua. Mau merasa muda semua ini. Oke. Semangatnya masih muda, Manijin. Siap. Ayo. Siap, Manijin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mayor Laut Pelaut Nana Suryana Idris, Manijin. Kami lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-50 tahun 2004. Kedinasan terakhir kami di Akademi Angkatan Laut sebelum kami berangkat ke Korea sebagai Komandan Kapal Latih Taruna. Kemudian kami sudah menikah, anak 3. Yang terakhir alhamdulillah dapat bonus pada saat di Korea lahirannya. Oh, dapat bonus. Sudah direncanakan mau lahir di Korea atau memang benar-benar bonus? Betul-betul bonus, Majin. Itu jackpot betul-betul, Majin. Karena jadi musim tidak dingin. ada perencanaan, tidak ada perencanaan. Sepertinya efek PPKM jadinya ya dapat anugerah, Majin. Oh, luar biasa. Ya. Lanjut terus. Siap, Majin. Putra yang paling besar perempuan usia 10 tahun, kemudian yang kedua laki-laki usia 6 tahun. Yang terakhir baru usia 2 bulan saat ini mungkin. Laki-laki juga? Perempuan. Oh, perempuan lagi. Ya. Oke. Ya. Seperti yang disampaikan Mayor Faisal tadi mungkin, alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk membawa nama Indonesia mengikuti pendidikan di Korea Selatan. Oke. Di Republik Korea di kami di Naval University, di Naval University. Kebetulan Naval University ada 2 sub bagian, yang satunya pelaut, yang satunya marinir. Jadi kami bersama Mayor Faisal di dalam satu university, tetapi beda bagian. Oke. Yep.
Oke. Lanjut, next Kak. Next. Tunggu kita tebak dulu siapa yang lebih muda dari antara dua yang terakhir ini. Tebak Kak. Kita langsung karena ketahuan. Udah, saya dulu berarti. Oh. Iya. Izin memperkenalkan diri. Kami Mayor Penerbang Siswantoyo, AAU 2005. Sebelum berangkat ke Korea, kami berdinas di Lanut Halim sebagai Kasih Ops Skadron Udara 45. Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pendidikan di Korea, di Air University Korea. Kami sudah berkeluarga dengan 1 orang istri, 3 orang anak. Anak pertama kami umur 10 tahun, anak kedua umur 7 tahun, dan yang ketiga 1,5 tahun. 1,5 tahun itu lahir di Indonesia apa di Korea? Perencanaan dulu lahir di Korea, ternyata lahir di Indonesia. Makanya belakangan terakhir datangnya. Kamu salah perencanaan kurang berdua sama Ronald. Caranya gimana supaya lahir di Korea? Ya nggak apa-apa tetap ya. Tapi tiga-tiganya bisa ikut ya ke Korea. Alhamdulillah semua bisa ikut, dan yang 2 orang bisa sekolah di Korea. Oke. Ini the last but not least yang sudah pernah kita bikin kontennya ya, Mayor Kapronal Tampu Bolon nih. Baca-baca berita di online ranking 1 kamu. Siap. Kebetulan dapat berkat predikat terbaik di sekolah bahasa. Membawa nama baik Tampu Bolon. Kalau kita nonton drama Korea ya kan tentara-tentaranya cakep-cakep gitu ya. Bener nggak sih Bang kalau di sana tentaranya cakep-cakep? Betul. Oh beneran? Tentara di sini ya itu ada masker khusus, masker wajah khusus tentara. Kemudian lipstick yang bening. Tanya istrimu gantengan mana? Kalau dibanding Lee Min Ho kalah saya. Waduh, betul. Mengisi waktu biar nggak stres belajar bahasa Korea kan stres. Ulosen, Batak, Som, contoh ngosimida. Dulu ceritanya waktu dia belum masih sekolah bahasa ya. Sekarang ini kita ketemu lagi udah selesai seskonya. Ya silakan. Siap, terima kasih Din. Kami Mayor Kavaleri Ronald Tampu Bolon, April 2005. Kami Korps sama dengan Kolonel Edward Kavaleri. Samain, biar aman katanya. Biar pertanyaan jangan susah-susah. Kemudian kami sebelum berangkat ke Korea Selatan berdinas di Rindam Jaya sebagai kasir rendik. Kemudian kami berkesempatan melaksanakan pendidikan di Army College atau di Sesko Angkatan Daratnya Korea Selatan. Kemudian kami sudah berkeluarga, anak 2. Laki-laki yang pertama umur 7 tahun, kemudian yang kedua kebetulan lahir di Korea Selatan. Saat pendidikan Sesko umur 1 bulan. Jadi kemarin sebelum kembali kami mendapat anugerah dan itu sudah direncanakan setelah lulus pendidikan bahasa. Iya, itu Pak Siswanto kurang belajar. Gimana cara mengatur rencana supaya anak lahir di Korea? Oke, terima kasih perkenalannya nih ya, semua yang menonton sudah mengenal siapa nih 4 orang ini. Selanjutnya kita tanya-tanya ke Grace tentang pengalaman selama di Korea. Silakan Grace. Mau tanya-tanya, mau klarifikasi juga nih. Memangnya betul nih keempat abang-abang ini tuh apa ya mencapai prestasi di sana, ada yang siswa terbaik, ada yang tesis terbaik. Nah itu benar apa tidak nih? Atau cuma kayak supaya buat di sini aja? Nah, makanya nih pembuktian. Tapi biasanya nanti merendah nih, mereka pura-pura merendah, bukan apa gitu. Biasanya. Coba. Oke, dimulai dari Abang Ronald. Jadi
kebetulan pada saat sekolah Army College kami pribadi mendapatkan prestasi salah satu siswa terbaik dengan 3 orang siswa mancanegara lainnya. Jadi bukan hoax tapi fakta. Nah, bisa dibuktikan nanti dengan piagamnya tunjukkan ya supaya meyakinkan. Asli Kak, asli. Berapa orang mancanegaranya? Siap, kami Angkatan Darat, siswa mancanegara ada 19 orang dari 18 negara. Siswa lokalnya 200 orang. Oh iya. 기념 비디오. 안녕하세요. 멋있다. 자켓. 안녕하세요. 어느 나라 사람이에요? 저는 파키스탄 사람입니다. 무슨 문제 있어요? 굽. 사바조님. 네. 안녕하세요. 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 이렇게 안 돼요. 안녕하세요. 파이팅. 안녕하세요. 우즈베키스탄으로 붙었어요. Apakah ya? Jadi itu beneran ya prestasi yang didapat ini baru dari Army College betul nih. Kita nanti tanya lagi ke yang lain, jangan-jangan hoax nih kali ya. Ya. Soalnya kakak lihat pada mendapat piagam gitu, tapi piagamnya piagam apa nih? Beneran atau tidak gitu kan? Oke, nah selanjutnya dari Bang Toyo. Terima kasih. Memang benar kami kemarin alhamdulillah telah selesai melaksanakan pendidikan di Air University dan mendapatkan penghargaan salah satu akademik terbaik di antara siswa yang ada. Untuk siswanya di Air University, angkatan kami ada 79 orang, termasuk siswa Korea. Siswa asingnya ada 13 orang. Total 79 orang. Jadi yang terbaik ya, bidang akademik ya? Salah satu siswa terbaik di bidang akademik, betul. Yang terbaik ada berapa kok salah satu? Ada 4. Oh 4. Dari 4 itu yang terbaik lagi ada yang terbaik nggak gitu? Kalau namanya biasanya itu nomor 1 kalau izin. Terbaiknya ada akademik, mungkin kita kurang tahu, ada di bidang strategi, di bidang operasi. Oh iya. Oke, saya bidangnya. Oke Kak, ayo. Ini berarti direbut sama Indonesia semua ya prestasinya. Oke, selanjutnya boleh. Apa akademik? Angkatan Laut gimana? Baik. Alhamdulillah kemarin kami mendapat anugerah berkat bimbingan dari senior-senior, kemudian doa dari keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Di Angkatan Laut, terutama sub bidang pelaut, ada 2 award yang memang diberikan untuk siswa. Yang pertama adalah Best Academic Student, kemudian yang kedua Outstanding Thesis Paper. Jadi saat itu kami berdua dengan siswa dari Jepang. Setelah melalui sidang akademik, Dewan Akademik di Naval University, kemudian terpilih 2 orang, kami dan siswa dari Jepang, untuk maju memaparkan tesis. Saat itu, alhamdulillah di depan Presiden University, kami mendapat nilai lebih baik dari yang Jepang, sehingga kami mendapat award sebagai Outstanding Thesis. Kemudian untuk yang siswa Jepang mendapat gelar Best Academic Student. Jadi kami berdua alhamdulillah dapat medali dari Korea Selatan. Demikian. Tesisnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Korea? Pakai bahasa Korea, mohon izin. Wah, serem. Jadi kami juga sedikit bingung. Kebetulan memang dibantu oleh ada sponsor juga. Jadi kami mendapat 3 sponsor sekaligus. Yang pertama sponsor dari sipil, kemudian sponsor dari dosen, sekaligus dosen pembimbing tesis kami,
Yang ketiga ada sponsor siswa. Sponsor siswa ini juga sibuk dengan tesisnya sendiri, jadi kami lebih banyak koordinasi dengan sponsor dosen dan sponsor sipil. Jadi kami melewati, ya kami berterima kasih banyak dengan Google Translate, Papago, dan para sponsor. Dari mulai kami buat tesis tersebut dalam bahasa Indonesia, kemudian kami translate ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris kami olah lagi ke dalam bahasa Jepang. Dari bahasa Jepang kami olah lagi ke dalam bahasa Korea. Karena secara kosakata dan kedekatan sistem penulisan, bahasa Jepang itu sedikit lebih mendekati bahasa Korea. Ketika kita mengartikan dari bahasa Inggris, itu makna dari kalimatnya akan lebih mengena menggunakan bahasa Jepang. Demikian. Kalau dari Indonesia langsung ke Korea agak melenceng jauh. Agak rancu, Manijin. Jadi rancu. Pengalaman beberapa senior sebelumnya membuat tesis, maksudnya adalah mengatakan bahwa maaf izin kami sampaikan dalam sebuah kalimat. Jadi maksudnya senior kami itu mengatakan bahwa Korea Utara beberapa kali melaksanakan provokasi dan memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat ketegangan di semenanjung Korea. Tetapi kemudian ketika diartikan ke dalam bahasa Korea dan dipaparkan di depan dosen penguji, itu artinya jadi meleset mungkin. Jadi akhirnya Korea Selatan memberikan intimidasi dan provokasi, sehingga dosen penguji pada saat itu terheran-heran dan memberikan berbagai macam pertanyaan yang mencoba untuk mengejar kalimat tersebut. Padahal maksudnya bukan itu tadinya ya. Betul, Manijin. Dan tanpa disadari oleh senior kami, Manijin, pada saat itu. Oh, dia kebalik. Siap. Bisa sampai begitu ya fatalnya ya kalau langsung ya. Kebetulan memang last minute itu beberapa bab, ada beberapa paragraf yang memang tidak sempat dicek oleh dosen pembimbing, sehingga ada kesalahan dari grammar bahasa Koreanya. Demikian pengakuan dari senior kami sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Oke, mantap ya, luar biasa nih semuanya. Nih tinggal ya, kepala suku gimana? Dapat award apa nih kepala suku? Pak Imam ya. Mungkin sebetulnya dalam kemampuan belajar bahasa Korea saja mungkin. Jadi pada dasarnya kan memang untuk siswa yang belajar di Korea Selatan, mereka memakai standar topik gitu mungkin. Jadi sama dengan yang lain lah, ada IELTS segala macam, itu hampir mirip lah sebetulnya gitu. Jadi ketika siswa dari luar negeri yang mereka akan belajar, khususnya yang militer, yang sebelum belajar mengikuti pendidikan di masing-masing akademi, kita diberikan waktu, ada alokasi waktu untuk kita 10 bulan. Nah kebetulan yang kita itu saat itu mulai dari bulan Februari, kemudian kita selama 10 bulan belajar bahasa Korea di sana. Nah target yang harus dicapai sebetulnya memiliki standar topik level 3, tapi kemudian pada pelaksanaannya ya banyak juga yang tidak mencapai itu. Cuma memang pendidikan tetap berlanjut ke masing-masing akademi. Ketika itu sudah mencapai di akademi, tentunya target itu pun harus tetap diupayakan untuk dicapai. Sehingga ada beberapa yang saat itu mungkin masih ada yang topiknya level 1, kemudian level 2, sehingga ada pelajaran tambahan lagi. Setelah pelajaran mata kuliah selesai, di akhir jam pelajaran, biasanya di jam ke-7, ke-8 itu mereka tetap berkesinambungan melaksanakan pendidikan bahasa Korea dengan pembimbingnya atau dosen pemberi materi dari kampus-kampus yang ada di sana. Dan terus berkesinambungan pun proses untuk mengikuti ujian topik terus dilaksanakan gitu. Ada beberapa yang memang mewajibkan bagi yang belum mencapai standar level 3, tapi kalau yang sudah mencapai level 3 tetap ada yang wajib, tapi ada yang tidak diwajibkan. Sehingga itu nanti akan terus sampai dengan level berapa dia bisa mencapai level topik itu. 그리고
약속 만들고 아마 반지 있으면 반지를 나누어 깁니다. 또 결혼식 날도 결정합니다. 이거 결혼 준비하기. 결혼 준비하는 동안 여자가 보통 한 달 동안 활동이나 음식을 통제됩니다. 나중에 결혼하려는 예쁘게. Dan informasi yang kami terima juga ke depan karena memang mereka menetapkan standar topik level 3. Bagi siswa yang tidak mencapai target level 3 itu pun ada informasi bahwa tidak diizinkan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya seperti itu. In Korea. Apakah? Betul, betul. Ya, topik panjangannya test of proficiency in Korea. Iya. Oke. Mantap. Oke. Itu juga termasuk prestasi dan sangat membanggakan. Kita Iya. harus tahu. Jadi ternyata 4 orang ini bukan kaleng-kaleng nih ya. Betul. Tapi Kak, kan sebelumnya kita stalking ya, lihat IG-nya. Isinya IG-nya tuh jalan-jalan terus, makan, olahraga dan sebagainya. Kita perlu curiga nih terlalu gampang atau bagaimana nih? Kayaknya dengan tetap beraktivitas seperti itu bisa berprestasi atau memang itu mengisi waktu di sela-sela perjuangan mereka. Coba siapa yang mau cerita nih? Ini terlalu mudah, saya udahlah cuek aja jalan-jalan. Tapi ternyata juara gitu. Jalan. Ada yang camping. Iya. Apa sebenarnya itu lagi stres? Gimana? Ronald isinya main tenis sama teman-teman. Ini olahraga, main tenis, lari. Loh, kapan belajarnya nih? Tapi juara. Ya. Gimana kira-kira? Bang Ronald, silakan. Ya, terima kasih. Kalau kami untuk materi pelajaran kesulitan mungkin ya karena pengalaman kami selapa dulu mungkin masih ada bekal sisa di kepala. Jadi ya mungkin ya sekarang tidak terlalu susah. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan juga, karena kalau ketemu bahasa Hangul itu setiap hari kepala pusing. Karena di kelas pelajarannya pakai bahasa Korea. Iya nggak boleh pakai bahasa Inggris ya, nggak boleh. Tidak boleh Jin. Pengantar pakai bahasa Korea dari. Nggak, kalau dari sama teman pakai bahasa Inggris boleh kalau di kelas. Kalau dengan teman Korea pakai bahasa Korea aja. Dengan teman mancanegara? Teman mancanegara kalau mereka bisa berbahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, namun mayoritas tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Korea aja. Seperti orang Rusia itu mereka bahasa Inggrisnya kurang, jadi pakai bahasa Korea aja. Inggris kurang, Korea baru belajar, terakhir pakai bahasa Tarsan. Ya. Makan. Nah, jenuh melihat Hangul itu, ya kita refreshing dengan olahraga, kemudian dengan ya izin mungkin sambil belajar sambil berwisata ya. Jadi mengenal budaya Korea. Iya. Oh iya. Sempat bikin lagu Bang Ronald ini. Oh iya. Kalau lagu itu khusus spesial. Kami ciptakan untuk si Bontot. Tapi nggak pakai bahasa Korea, pakai bahasa Korea ya. Kalau rencana mau dipublish nggak? Mau dibikin masuk dapur rekaman atau gimana? Ya tidak ini. Oh, enggak. kita menunggu, dan hari ini kau lahir di dunia, membawa senyuman yang terindah.
kebanggaan kelak. Oh Tuhan, jagai dia, lindungi dia. Sejuta cinta dari kami Mami. untuk dia. Jauh dari tanah air, sehat selalu anakku, menjadi kebanggaan kelak. Oh Tuhan, jagai dia, lindungi dia. Sejuta cinta dari kami untuk dia. Jagai dia, lindungi dia. Sejuta cinta dari kami untuk dia. Oh Tuhan, jagai dia, lindungi dia. Sejuta cinta berkatmu luar biasa untuk kami. Jadi bukan karena terlalu mudah ya, ternyata memang ini adalah suatu upaya supaya menghilangkan rasa jenuh dan sebagainya. Karena tadi itu seperti Mayor Nana bilang tadi, buat tesisnya dia harus terjemahkan dari 3 bahasa sebelumnya, bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu kan, termasuk bahasa Indonesia. Oke, saya percaya. Karena saya lihat fotonya Pak Siswantoyo sebelum ke Korea, rambutnya masih agak banyak. Setelah sampai Korea berkurang banyak. Karena memerlukan pemikiran. Oke Kak, apalagi Kak? Dan itu Mojin kayaknya dialami semua siswa Mojin. Jadi ketika belajar bahasa itu rata-rata menyampaikan ubannya tambah banyak. Aduh, bagus. Oke. Oke, berarti kan sama ya semuanya pasti itu tuh refreshing buat sama kumpul sama keluarga. Karena kalau setiap belajar mungkin nggak ketemu keluarga gitu ya. Yeah. Nah kalau dari abang-abang sendiri nih, perbedaannya belajar di Indonesia dan di Korea itu gimana dan suka dukanya apa nih belajar di Korea? Dia udah pusing nih, Bang Siswantoyo, coba. Sebelumnya saya mau menambahkan sebelum menjawab pertanyaan ini. Tadi kalau dilihat dari IG kami, kenapa isinya kok jalan-jalan terus? Sebenarnya bukan jalan-jalan saja. Yang kami share di Instagram itu kan hari libur saja, Sabtu Minggu memanfaatkan waktu dengan maksimal bersama keluarga. Tapi yang saat-saat belajar tidak kami share, istilahnya membagikan kebahagiaan ke orang lain biar yang melihat ikut senang. Jadi isinya tenang aja, clear, nggak usah khawatir kalau isinya IG-nya jelek terus nilainya jelek baru teguran. Tapi walaupun jalan-jalan bisa ditunjukkan tetap berprestasi, itu yang hebat itu. Jalan-jalan aja bisa juara, apalagi serius kan. Intinya kami memanfaatkan waktu yang ada, saatnya belajar sungguh-sungguh, saatnya jalan-jalan sungguh-sungguh. Ya gitu. Enggak kayak di Indonesia kan, kalau waktu pendidikan kita dulu disuruh tidur belajar, disuruh belajar tidur. Kalau di sana nggak bisa, suruh belajar ya belajar gitu kan, sungguh-sungguh. Tawain sama orang Korea.
Kalau suka dukanya belajar di luar negeri untuk menjawab ini, kalau sukanya, kalau belajar di luar negeri sukanya itu bisa kita mengenal budaya baru, makanan baru, tempat-tempat wisata baru. Sukanya, dukanya ya kita harus berjuang keras dengan adat istiadat yang baru, bahasa baru, itu menjadi suatu tantangan untuk lebih giat untuk memahami pelajaran atau sekolah yang ada di luar. Izin. Iya. Kalau dari Bang Nana gimana? Baik, kalau menurut saya tidak bisa dikatakan terlalu mudah, mohon izin. Jadi tingkat kesulitannya sebetulnya sama seperti siswa-siswa yang bersekolah di Sesko Angkatan di Indonesia. Karena materinya juga cenderung relatif sama, hanya sudut pandang dan permasalahan yang berbeda secara geografis. Misalnya di Korea, mereka membahas terus-menerus dan berulang-ulang terkait masalah Semenanjung. Semenanjung Korea seperti apa, ketegangannya bagaimana, sementara di kita tentang Laut Cina Selatan misalnya. Jadi tingkat kesulitannya sebetulnya sama, hanya ada tambahan beban buat kami, karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Korea. Kemudian budaya dari teman-teman Korea kami, sebagian besar dari mereka mencoba untuk menghindari bahasa Inggris. Sehingga meskipun tidak dalam mimbar akademik, hanya sekedar ketemu, kemudian makan, mereka tetap akan menuntut kita untuk berbicara bahasa Korea. Sebagai contoh, dosen pembimbing kami, sekaligus sponsor dosen kami, lulusan dari Amerika, dia dapat PhD di Amerika. Dia berbahasa Amerika dengan fasih, tetapi ketika berbicara dengan kami, meskipun kami tambah-tambah dengan bahasa Inggris, dia mencoba menghindari berbahasa Inggris. Kami berbahasa Inggris, dia selalu akan jawab dengan bahasa Korea. Dia selalu memancing kami untuk berbicara bahasa Korea. Ya, itu yang bagus ya, betul ya. Karena kamu ke Korea bukan cari bahasa Inggris, cari bahasa Korea. Ya, itu betul ya. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan mungkin kepada Kolonel Edward, Mbak, kemudian pada pemirsa sekalian, semua pencapaian yang sudah kami lewati saat ini kami capai dengan bantuan, support dan dukungan dari senior. Sehingga penghormatan dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada Mayor Marinir Faisal Imam Muharam sebagai kepala suku kami. Kemudian kami juga izin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kami kepada Kolonel Marinir Sungatiantoro. Pada saat itu beliaunya sedang mengikuti pendidikan Lemhanas di Korea Selatan. Karena setiap kesempatan kami berlima selalu melaksanakan koordinasi, kami selalu saling memotivasi sehingga suasana yang jauh secara geografis dari rumah serasa tetap feels like home. Jadi seperti di rumah sendiri, seperti ada saudara, sehingga pencapaian ini bisa kami lewati. Mantap. Demikian, izin siap. Wah, luar biasa. Berarti kira-kira tadi pengalaman Anda berempat ini, bagaimana sikap siswa Korea atau masyarakat Korea begitu terhadap kita warga negara Indonesia? Apakah mereka betul-betul welcome, ataukah mereka ada semacam perasaan yang lain terhadap kita, kira-kira bisa diungkapkan atau tidak? Mungkin Pak Imam Faisal. Kalau dari situ sebetulnya secara personil mereka welcome dengan kita. Makanya kalau bisa dilihat, mungkin Bapak sudah lihat dari IG-nya Mayor Ronald atau Mayor Siswanto beberapa kali, atau Mayor Nana komunikasi dengan warga Korea lah, terutama Mayor Ronald sudah banyak juga kenalannya di sana karena sering berhubungan. Mereka pun juga welcome sekali dengan kita. Kalau kaitan dengan personal dan hubungan kesehari-harian, cuma memang kalau untuk pelajaran sifatnya yang mereka pasti tentunya ada batasan yang harus disampaikan juga. Itu pun bisa dilihat pada saat kita beberapa kali secara baik di akademi masing-masing pun, kami yang di Marinir, mungkin Mayor Nana juga yang di bidang pelaut pun ada pelajaran-pelajaran sama dengan kita di sini lah, mungkin ada yang memang siswa asing boleh mengikuti,
tapi ada yang siswa asing tidak bisa mengikuti. Sama halnya juga pada saat kita ada satu sesi, kita ada materi yang seperti pelajaran gabungan juga, Mojin, seperti OSCAP lah kalau di sini, Mojin. Jadi kita sempat ketemu saat itu sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli, kita sama-sama ketemu dengan Mayor Ronald, dengan Mayor Siswanto untuk pelajaran gabungan. Itu pun juga saat itu ketika ada memang materi yang sifatnya terbatas, kita tidak sama-sama dengan siswa Korea, hanya siswa yang luar negeri, kita bikin sindikat sendiri dan kita diskusi sendiri. Cuma dengan hal-hal itu pun menambahkan juga apa yang kami dapat. Sisi baiknya tentunya yang paling pertama, karena kita belajar di negara orang, pasti yang paling pertama kali kita dapat adalah bahasa baru yang sebelumnya belum pernah kita dapat juga. Kemudian di luar itu, tadi juga Mbak Nana sudah menyampaikan, kita agak sedikit tahu pola pikir mereka bagaimana terhadap negara lain di luar mereka. Kemudian juga kita pun tahu juga pandangan negara-negara yang kebetulan saat itu juga mengirimkan delegasinya untuk melaksanakan belajar terhadap Korea itu sendiri, dari sudut pandang mereka bagaimana juga. Ada beberapa hal yang kita dapat pada saat pelajaran di sana itu, Mbak. Oke, ya. Oke, jadi teman-teman, dulu pernah kita wawancara Kak Mayor Judison Rianta Tarigan ya, yang sekolah di Amerika ya. Yang penting ya ada pesan juga, ada pendapat beliau. Yang penting kita jangan minder ya. Kalau kita lagi sekolah di luar negeri, kita itu berkualitas gitu. Jangan kalau begitu sekolah di luar negeri kita ngeliat orang asing kita minder, kita merasa di bawah negara-negara lain ya. Tapi tunjukkan jati diri kita bahwa kita bisa bersaing dengan negara-negara asing, tidak kalah juga, dan sudah dibuktikan oleh Anda berempat bisa berprestasi mengalahkan siswa-siswa mancanegara lainnya. Mantap ya. Oke, ini halo nih. Ya. Biasa nih kalau udah ada target operasi, terakhir harus ada kalimat komitmen. Tapi ini spesial Kak. Ini spesial untuk orang Korea. Jadi ngomongnya pakai bahasa Korea. Sambil kita ngecek juga nih beneran bisa bahasa Korea atau enggak nih. Itu dia. Oke, jadi seperti biasa kita minta Anda berempat memberikan statement atau kata-kata motivasi ya untuk rekan-rekan perwira yang lain yang mungkin juga pengen berkesempatan seperti Anda berempat atau yang punya kesempatan yang lain, dan juga untuk para pemuda-pemudi Indonesia yang lain ya yang ingin bergabung di TNI ataupun Polri. Kira-kira Anda sebagai yang sudah menjadi perwira menengah di TNI, apa yang bisa Anda sampaikan ya? Spesial untuk edisi kali ini dalam bahasa Korea ya. Jangan tipu saya ya. Kalau salah nanti ketahuan sama orang Korea. Nanti minta terjemahannya, kita tulis di subtitlenya di sini. Kita tulis pakai itu ya, pakai subtitle. Kakak yang menentukan dari mana dulu Kak? Dari siapa ya? Yang lagi senyum aja ya. Semua senyum. Sama. Saya akan menyampaikan motivasi dan prinsip hidup saya dalam bahasa Korea. 저는 인도네시아 공군 서령 시스완토요입니다. 생명의 시간 가장 중요하다. 그래서 잘 사용하고 항상 화이팅 하세요. 네. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Benar, mantap. Itu beneran kata motivasi ya, jangan rayuan lagi. Pembalan. Makasih Pak Siswanto. Siapa berikutnya? Next. Siapa Grace? Siapa? Volunteer ayo. Habis ini siapa? Ya. Oke, Mbak boleh ayo. Saya Mbak. Ya betul. Baik. 여러분 안녕하십니까? 저는 해군 소령 나나입니다. 개인 생각적으로 생활과 말할 때 그냥 모든 것은 이유가 있기 때문에 최선을 다하십시오. 우리는 믿을 수 있으면 좋은 것은 받을 것 같습니다.
여러분 수고하셨습니다. 반갑습니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다. Udah nggak bisa bedain antara orang Korea dengan orang Indonesia nih. Tadi ada conan apa artinya conan tuh? Conan. Saya mau. Oh, saya. Conan. Iya. Mantap. Berikutnya kepala suku terakhir lah. Sekarang Ronald dulu. Ya. Kepala suku terakhir. Ronald, ayo. Ya, begini. 여러분 안녕하십니까? 저는 인도네시아에서 온 육군 코리아 런ald입니다. 성공을 하기 위해 노력하고 열심히 하고 파이팅하고 최선을 다해야 합니다. 그리고 마지막은 부모님 기도 잘 받으시고 스스로 기도해야 합니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. Kamsahamnida. Oke. Next, Kalau suku ini kayaknya udah native speaker nih kayaknya nih. 안녕하세요 여러분. 인도네시아 안녕하세요. 대병소령 파이성입니다. 저는 한국에서 배웠을 때 여러 가지 경험을 많이 썼습니다. 한국어가 처음에 배웠을 때 어색했지만 익숙해졌습니다. 그리고 한국어가 어렵지만 재미있습니다. 그래서 여러분들께서는 성공이나 목표를 받고 싶으면 열심히 하고 집중하면 받을 수 있습니다. 화이팅! 감사합니다. Kamsahamnida. Mantap. Jadi kalau I love you apa tuh bahasa Koreanya? 사랑해 wajib. Oh, saranghe. Conan. Tadi saya conan. 사랑해. Saranghe doang. Oke, terima kasih luar biasa. Satu lagi terakhir nih, ya. Saya minta masing-masing satu kata tentang Korea. Itu aja. Biasanya kan gitu. Gua ada di konten-konten yang terlintas kalau begitu orang nyebut Korea masing-masing satu kata. Mulai dari Suwantoyo, apa? Satu kata tentang Korea hanya satu. Korea 아름다운 나라입니다. 사랑합니다. Minta bonus nih satu kata dalam kata. Apa artinya tuh? Korea adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Oke. Satu kalimat lah, satu kata, satu kalimat boleh. Oke. Nana. Siap, manajer. Satu kata yang terlintas ketika berbicara tentang Korea, disiplin. Wah. Siap. Karena siap. Terutama untuk laki-laki, mungkin di sana kan ada wajib militer, sehingga kehidupan militer betul-betul kental dengan mereka. Mungkin dimanapun dan kapanpun kita bertemu dengan orang Korea, terutama laki-laki, kita selalu punya bahan pembicaraan tentang militer. Mereka akan bangga sekali berbicara dengan kita. Siapapun, misalnya baru ketemu gitu, dia akan antusias membicarakan masalah militer. Dan budaya militernya terbawa di kehidupan sehari-hari. Gak heran kalau negaranya maju ya, karena disiplin ya. Salah satu kunci untuk bisa maju, sukses adalah disiplin. Ya. Oke, mantap. Pak Nana, Pak Imam, kira-kira? Sistemnya bagus, Majid. Siap. Kami melihat itu ketika kita sudah punya satu alien card itu, Majid. Nah, dengan dasar alien card itu kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan satu basic data itu saja. Jadi sudah terkoneksi dengan akun bank, kemudian kalau kita juga mau yang belanja online segala macam itu, semua mereka sudah terkoneksi semuanya, sehingga sistemnya pun bagus. Termasuk kemarin pada saat kita sudah vaksin karantina itu, kita sudah dapat sertifikasi itu, semua sudah terkoneksi, sudah bagus sekali semua. Ketika sudah vaksin, semua sudah tahu kemana-mana sudah. Jadi simple gitu, Mujin, kami lihatnya. Oke, mantap.
ya bisa diserap ya, nanti diterapkan di Indonesia minimal di satuan ya, sistem yang bagus itu bisa mulai di satuannya Pak Imam, kemudian di wilayahnya dan sebagainya. Kita belajar dari negara-negara yang sudah maju ya. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Ronald. Apa? Izin satu kata untuk Korea, teknologi. Ya, kita saat ini kerjasama militer di bidang kedirgantaraan pesawat KFX juga mengandalkan teknologi dari Korea. Kemudian kapal selam juga kita kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi mayoritas HP pun yang mungkin sekarang kita gunakan juga dari Korea Selatan. Jadi satu kata teknologi. Samsung, LG dan lain sebagainya. Ya. Saya pikir satu kata tentang Korea, anak kedua gitu. Oke. Iya. Kak. Udah, Kak? Ya. Oke. Terima kasih ya buat memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol target operasi. Ya, terima kasih ya. Jadi saya mewakili rekan-rekan, kami bangga ya. Tadi kalau ada joke itu santai, apa itu hanya joke, tapi pada dasarnya hati kecil kami bangga lah kalau melihat adik-adik, lihat perwira prestasi di luar negeri itu suatu hal yang luar biasa ya, karena untuk pendidikan setingkat sesko angkatan aja untuk bisa prestasi di negara sendiri aja nggak gampang ya, apalagi nih Anda bisa berprestasi di negara luar yang tingkat kesulitannya pasti sangat tinggi ya, harus belajar bahasa, belajar hurufnya dan sebagainya. Dan ini sudah Anda berempat sudah bisa mewujudkan membawa nama harum TNI ya secara umum dan TNI angkatan masing-masing secara khususnya ya. Tentunya pimpinan-pimpinan Anda juga akan merasa bangga dari tidak sia-sia menunjuk perwira kita. Dan ini saya pikir harus ditiru oleh teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain yang akan berkesempatan untuk setiap mendapatkan tugas ya, apakah di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun berada, setiap melaksanakan tugas, laksanakan dengan sebaik-baiknya, do the best gitu kan, harus memberikan yang terbaik, jangan setengah-setengah, karena itu adalah kepercayaan dari pimpinan kita, kepercayaan dari negara lewat pimpinan kita juga. Jadi saya ucapkan selamat buat Anda berempat ya, ini perjalanan masih panjang. Ini saya lihat ini wajah-wajahnya calon-calon jenderal ya, ada calon dan kormar, ada calon Kepala Staf Angkatan Laut, Ronald calon dan Pusenkap gitu kan. Ya, Pak Siswantoyo calon Kasau gitu kan. Dan Pusenkap jadi Pangdam. Jangan tunjukkan orang Batak juga bisa jadi Kasat gitu kan. Kepala Staf Angkatan Darat ya. Nah, secara postur udah tinggi, udah cukup dah. Tinggi berapa Ronald? Siap, 188. Wah, masih mayor aja udah jadi perwira tinggi, gimana nanti sudah jenderal. Ya, salam hormat buat keluarga, buat istri dan anak-anak yang ada di karantina ini sama-sama. Dan nanti segera kembali, kalau sudah selesai, segera kembali ke satuan, bertugas kembali untuk bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih ya sudah memberikan waktunya. Selamat bertugas, sukses selalu, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mungkin. Siap. Sukses ya. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!